Asmara Gen Z episode 309. Setelah Axel bilang kayaknya bukan karena sakit Oma, tapi stres, tempat makan itu langsung berubah jadi tempat buat ajang debat antara Omik dan Axel. Tapi itu nggak berlangsung lama karena Om Ares menengahi. Sementara Fatah ngejemput Zara buat datang ke party. Di universe lain, akhirnya si Sedeng selesai juga. Dia keluar dari kamar dengan aura yang mempesona. Sampai-sampai Harry nge-freeze gitu, saking terpesonanya sama kecantikan Akila. Kamu cantik banget. Harry juga bilang kalau Akila gak perlu ribet-ribet dan segala macam karena dia lebih dari cukup. Ngedengar itu, Akila bilang, "Her, jangan bilang gitu lagi ya. Apa kamu mau lihat aku kejang-kejang di ruang tamu sebelum aku pamerin dress ini ke orang lain selain kamu? Di sini nada ngomong Akila itu centil, candu gitu. Kayak dia tuh lagi ngegoda pria matang yang ada di depannya gitu. Untungnya Harry masih kuat buat nahan diri. Kalau enggak, bisa-bisa kamu udah diterkam kali kill. Dan untungnya lagi ini sinetron, bukan drakor, bukan dracin atau telenovela. Jadi Akila aman. Abis itu Akila ngebahas dia yang punya niatan belajar sekarang karena pengen nyanyiin Cantika. Harry tanya, emangnya Akila peringkat berapa? Akila jawab 2, tapi dari belakang. Karena selama ini Akila tuh males banget belajarnya. Dia ngerasa dia harus sayang sama otaknya. Karena kalau mikir terus kasihan. Karena kan otak adalah bagian organ manusia yang paling penting. Ngedengar asbun Akila, Harry gak bisa berhenti ketawa sampai perut dia sakit. Tapi dia sangat mendukung niat si Sedeng ini. Gak lama, Tante Slay nelpon Harry ngabarin kalau bayaran Harry udah Tante Slay transfer. Hal itu ngebuat Akila kepo sama siapa yang nelpon Harry. Harry bilang kalau itu kliennya. Dan rasa penasaran Akila merembet ke bayaran Harry. Harry bilang 300-500 juta. Harry kayaknya lagi merendah deh ini. Padahal kan ada yang nyampe 1 M juga. Ngedengar bayaran Harry, Akila langsung ngedeket ke Harry. Ngomongin duit aja, dia langsung cepet. Gak usah tes DNA lagi nih mah, dia beneran adiknya Lydia cuy. Akila bilang, Her, aku udah siap banget ngelamar jadi asisten kamu. Kita bisa bagi, aku 20%. Dia yang minta kerja, dia juga yang nentuin gajinya. Aku juga pengen punya banyak uang, Her, biar aku bisa shopping tanpa ketahuan mama. Aku bisa jadi asisten pribadi kamu. Aku bisa jadi alarm hidup yang bangunin kamu setiap pagi. Itu tugas asisten atau istri, Kil? Bangunin setiap pagi? Gak yakin aku. Kamu aja bangunnya selalu telat, Kil. Aku yakin nanti kalau kalian udah nikah, pasti Harry yang bangun duluan. Dia juga yang nyiapin sarapan. Sedangkan kamu pasti masih molor di kamar. Sorry. Udah bayangin ini aja ya. Hari Kilnya juga belum tepuk sakinah. Sorry. Oke lanjut. Harry bilang udah pasti dia ngelibatin si Sedeng. Karena si Sedeng udah masuk ruangan hackernya dan Akila mikir jadi ini semacam jebakan gitu. Harry bilang bukan, ini perangkap. Apa bedanya ya kan? Beda. Kalau jebakan ngebuat orang jatuh, tapi kalau perangkap ngebuat orang terpaksa nyari jalan keluar. Dan kadang saat nyari jalan keluar mereka bakal nemuin jalan yang lebih seru. Hal ini ngebuat Akila makin tertantang buat mendalami dunia hacker. Di sisi lain, Raisa yang dapat kabar Mohan sakit langsung ke rumah Pak Hari buat ngecek kondisinya. Sementara mamahnya Cantika nelpon Vania, ngabarin kalau Cantika dari tadi bengong. Diem aja gitu. Sebagai mamahnya Cantika, dia minta Vania buat nemenin Cantika, tapi Vania bilang dia ada party. Ken ketemuan sama Cat. Ken cari tahu tentang Zara, Fatah, Mohan ke Cat, tapi Cat gak mau ngasih info apapun selain mereka adalah teman adiknya, yaitu Raisa. Setelah itu Cat pulang. Sebelum party dimulai, Fatzar nongkrong dulu dan
Di situ Zara nggak sengaja lihat Ken karena mereka lagi berada di cafe yang sama. Dan disitulah episode kali ini berakhir. Thank you yang udah mau dengerin aku dari awal sampai akhir. Thank you yang udah mau nonton juga. Thank you, thank you, thank you, and love you all.